jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang membimbing kami, yang melakukan segala yang baik, bahkan rencana-rencana-Mu ada indah dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan dalam rencana-Mu itu ya Tuhan. Maka hari ini kami anak-anak-Mu ini yang ada dalam rancangan-Mu datang beribadah kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami mau menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tinggikan Yesus, Hosana, yeay, Hosana, sama-sama katakan ya, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana.
Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun mari sama-sama katakan haleluya, oh, haleluya. Kudus-kuduslah, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati firman-Mu, sebab kami perlu firman-Mu supaya kami boleh diarahkan, dituntun dan dikuatkan. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menyatakan isi Allah kepada kami semua. Berbicaralah kepada kami, bahkan secara pribadi, arahkan kami oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas yang mengganggu konsentrasi kami, bahkan intervensi kuasa kegelapan, kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus dari awal sampai akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali kita boleh berkumpul menikmati persekutuan yang indah sebagai keluarga kerajaan Allah. Saya yakin semuanya masih antusias dan bersukacita karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Sekalipun ada pergumulan dan tantangan, tetapi kita yakin bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Baik, tema hari ini yang diberikan kepada saya sesuai dengan tema di bulan ini, yaitu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Saya juga ada tampilkan di slide. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam terjemahan baru 2, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Bapak Ibu, tentunya ayat yang ke-12 ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat 10 sampai ayat yang ke-20, bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu perlengkapan rohani. Sebagaimana khotbah minggu lalu, kuat di dalam kuasa Tuhan. Dan sebagaimana nanti khotbah di akhir bulan, yaitu mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan bagian pada hari ini yaitu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Itu sebabnya berkaitan dengan tema kita, ya. Berkaitan dengan tema kita, kalau dalam deskripsi yang dibuat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, maka jemaat perlu memahami bahwa perjuangan kita, ya, bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan sesama manusia, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Penekanan penting tema kita pada hari ini berkaitan dengan tema besar dan tema bulan ini, yaitu konteks membangun kebersamaan dan kesatuan sebagai bagian dari umat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau belajar dalam kaitannya dengan tema kesatuan, dalam kaitannya juga dengan tema kebersamaan. Ada beberapa prinsip penting,
ya, berkaitan dengan tema perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dua saja yang saya mau ajak kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, ada beberapa prinsip penting. Tentunya banyak hal yang mungkin bisa kita renungkan, yang bisa kita tambahkan. Tetapi dua kebenaran ini saya rindu bagikan buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, maka ya, kesatuan dan kebersamaan kepada sesama senantiasa perlu diwujud nyatakan. Perjuangan kita bukanlah melawan sesama kita, bukan melawan sesama manusia, bahkan sebagai umat Tuhan dalam konteks orang percaya, bukan melawan sesama umat Tuhan. Karena kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, sehingga kita ada di dalam kerajaan Kristus, yaitu kerajaan terang. Kita bukan berada di dalam kerajaan kegelapan di mana iblis yang ada di dalam kerajaan kegelapan itu, tetapi kita ada di dalam kerajaan terang, kerajaan Kristus. Maka kesatuan dan kebersamaan kepada sesama itu senantiasa perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya dalam bagian yang kita baca tadi itu, kita memperhatikan ya, ini ya, perjuangan kita melawan pemerintah arke, ya, tentunya secara supernatural ya, dan juga melawan penguasa exousia, ya, ini juga secara supernatural, juga melawan penghulu dunia, ya, kosmokrator, ya, melawan penghulu dunia, atau dalam terjemahan baru yang kedua tadi, kuasa-kuasa, ya, roh-roh dunia ini, roh-roh jahat, ya, yang gelap, ya, skotos atau juga kegelapan. Karena skotos, kegelapan ini bisa berkorelasi dengan keadaan dunia yang jahat, di mana dunia yang jahat, kedurhakaan, orang-orang yang menolak Kristus, sehingga mereka ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Mereka ada di bawah kuasa atau penghulu dunia yang gelap ini. Kita juga melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, bagaimana ditekankan kita bertahan dan menyerang. Nah, itu temanya khotbah minggu lalu dan akhir bulan. Kita kuat di dalam kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu kita diajar untuk bergantung kepada kekuatan Allah, kekuatan kuasa Allah. Dan tema khotbah akhir bulan itu kita mengenakan dan mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu, sehingga kita bisa bertahan, menyerang dan menang, ya, melawan tipu muslihat iblis. Tetapi dalam konteks kesatuan, biarlah kita boleh mewujud nyatakan kesatuan dan kebersamaan, sebab kita ada di dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan, ada beberapa penekanan penting yang saya tekankan di dalam poin yang pertama pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, umat Tuhan bukan melawan sesama manusia. Oke, ya. Umat Tuhan bukan melawan sesama manusia, yaitu manusia dari darah dan daging. Bukan juga melawan sesama umat Tuhan. Jadi, apalagi kita ini adalah umat Tuhan, keluarga kerajaan Allah.
kita ini adalah bagian dari kerajaan terang dan anggota tubuh Kristus. Bahkan kalau kita mempelajari surat Efesus, sebagaimana pentingnya kesatuan ya dalam jemaat ini penting sekali. Maka kesatuan dalam jemaat ini menjadi salah satu pesan penting dalam surat Efesus. Salah satu pesan penting dalam surat Efesus yang tentunya kita yakin ini adalah ilham daripada Roh Kudus yang diberikan kepada Paulus, dan dia menyampaikan salah satu pesan penting, yaitu kesatuan dalam jemaat. Oleh sebab itu menjadi bagian dari jemaat, yaitu tubuh Kristus. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita berekspresi? Bagaimana kita bertindak? Yaitu memperlakukan sesama orang percaya sebagai anggota keluarga. Memperlakukan ya sesama orang percaya sebagai anggota keluarga. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Maka sekali lagi penegasan dalam bagian ini, wujud nyatakanlah kesatuan dan kebersamaan di dalam kehidupan kita. Saya senang ada beberapa kutipan ini ya saya cantumkan. Iblis tidak pernah berlibur, ya. Saya tertarik dengan kalimat itu. Tidak pernah beristirahat juga dalam statement beliau ini, ya. Emples menggunakan banyak rencana licik luar biasa. Makanya di dalam ayat 11 itu ada tipu muslihat, ya. Tipu muslihat. Rencana licik luar biasa. Lalu pernyataan dari Leslie Flynn, iblis mencoba mengganggu kesatuan kita. Kita itu adalah orang percaya. Mencoba mengganggu kesatuan kita. Memang dalam Alkitab juga menegaskan, tersirat di dalam banyak bagian Alkitab. Maka statement ini pastilah juga terinspirasi dari bagian Alkitab. Tetapi bagi orang percaya, ini kalimat ini yang kita harus aplikasikan menurut Philip ini ya. Kesatuan harus menjadi yang utama. Dalam surat Efesus, tema penting salah satunya adalah tema kesatuan. Artinya berkaitan dengan statement ini, kesatuan harus menjadi yang utama. Bahkan kita boleh tambahkan, kesatuan itu harus menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan umat Tuhan. Karena kesatuan dalam jemaat menjadi salah satu pesan penting dalam surat Efesus. Mari kita renungkan bagian ini. Dan biarlah kita boleh mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai bagian dari kerajaan terang, bagian daripada tubuh Kristus. Kita bukan bagian dari kerajaan kegelapan. Kalau mungkin kerajaan kegelapan hidup dengan cara keduniawian, hidup semau-maunya, mungkin mereka hidup di dalam kebencian, hidup di dalam pertengkaran, perselisihan, amarah, dan segala macam kejahatan. Tetapi orang-orang yang ada di dalam kerajaan terang Kristus tentunya mengambil bagian dalam semangat kebenaran yang diberitakan oleh Paulus dalam bagian ini, yaitu nyata dalam firman Tuhan. Yang kedua, ada prinsip yang kedua yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu sadari bahwa di balik upaya membangun kebersamaan dan kesatuan, terdapat upaya tak kasat mata, memang tidak kelihatan, tak kasat mata yang lain yang bertujuan untuk merusak dan menggagalkan
upaya untuk membangun kebersamaan itu, upaya untuk membangun kesatuan itu, ya. Oleh karena itu, jemaat tidak boleh lemah dengan mengikuti kemauan si jahat dan tipu muslihat iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayatnya itu ada di dalam pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saya bacakan ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 itu belum selesai ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Karena memang di dalam ayat 11 pasal yang ke-6 tadi itu ada tipu muslihatnya. Karena perjuangan kita memang melawan kuasa-kuasa jahat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tidak boleh lemah dengan memiliki kemauan si jahat dan tipu muslihatnya. Di dalam pasal yang kita baca tadi itu ya. Apabila kamu menjadi marah sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri mededidote, jangan beri kesempatan, topos, tempat, place, ya, atau juga jangan mengizinkan kepada iblis, dia bolos atau Satan dia bolos di situ, pemfitnah, ya, yang memfitnah atau iblis yang hanya sebenarnya kalau dari kata pemfitnah saja kita sudah tahu bagaimana tipu muslihatnya. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan, ya, kita perlu menyadari kita tidak boleh terlena. Memang kita tahu bahwa melalui kebangkitan Kristus, iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan, dan orang-orang yang hidup dalam kedurhakaan, yang menolak Kristus, maka mereka ada di bawah kerajaan kegelapan itu. Dan kita ada di dalam proteksi kuasa Kristus. Sehingga kita yang terus diarahkan oleh firman-Nya dan berjalan dalam pimpinan Kristus, kita mengandalkan kuasanya. Dan orang-orang yang mengandalkan kuasanya, mereka tidak memberi kesempatan kepada iblis, tidak memberi topos. Coba sama-sama katakan, topos, 2, 3, topos, ya. Jangan tepos ya, tapi topos. Jangan memberi tempat atau kesempatan kepada iblis. Bagaimana orang memberi kesempatan itu? Ini kemarahan, amarah yang terus menerus sampai akhirnya kemarahan yang menimbulkan, ya, sesuatu yang lebih lagi, maka ada kegeraman. Kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya itu ada kepahitan, nih ya, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah. Itu hendaklah dibuang. Memang tidak bisa dipungkiri, kita bisa saja marah. Makanya Paulus menegaskan, apabila kamu menjadi marah, tetapi kemarahan itu haruslah dikendalikan. Dan penegasannya, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena memelihara kemarahan, memberi kesempatan, tempat, atau juga pijakan
Kepada siapa? Kepada iblis. Untuk apa? Untuk memecah belah. Untuk apa? Untuk merusak suatu relasi hubungan umat Tuhan, sehingga hancurlah hubungan relasi yang baik daripada umat Tuhan itu karena memelihara kemarahan dan seterusnya. Saya mengutip satu pernyataan dari Bartlett's Familiar. Ya, dikatakan di sana, ya, Thomas Jefferson berkata, bila Anda marah, hitunglah sampai 10. Nah, kalau marah hitung sampai 10, 1 sampai 10. Bila Anda sangat marah, hitunglah sampai 100. Masih biasa ya, masih biasa. Tapi menurut pernyataan daripada Mark, dia berkata, bila Anda marah hitunglah sampai 4, tapi bila Anda sangat marah, keluarkanlah makian dan sumpah serapah. Wah, dah tidak tahan lagi dia. Ada makian, ada sumpah serapah, tidak tahu apa lagi yang diucapkan. Tidak terkendali akhirnya kemarahannya itu. Ya, dan itu bahaya sekali. Kalau kita hubungkan, ingat dengan peristiwa Kain dan Habel yang mungkin sering kita baca, ketika hatinya Kain jadi panas ya. Bagaimana hati panas? Mukanya muram, tidak berseri-seri, tidak ada sukacita karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Tetapi kemarahannya itu tidak dibereskannya. Problem emosional yang negatif itu tidak dibereskannya. Padahal Tuhan sudah menegurnya dan sudah menyampaikannya. Ya. Maka ada firman Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Di depan pintu hatinya. Tinggal dibuahi. Dia tidak membereskan kemarahannya. Akhirnya dia membunuh adiknya. Seharusnya dia menjadi brother keepers. Dia seharusnya menjadi penjaga saudara. Dia seharusnya yang menopang mengayomi saudaranya, adiknya. Yang seharusnya ya dia bisa berlapang dada. Kalau mungkin persembahannya mungkin tidak diindahkan oleh Allah. Tetapi yang ada responnya adalah kemarahan yang terus dipelihara dan dipelihara semakin kuat dan semakin kuat. Maka kalau dalam statement ini yang dikeluarkan itu adalah makian dan sumpah serapah. Kira-kira kalau makian itu apa itu kalimatnya? Ada yang tahu ya? Kira-kira kalau sumpah serapah itu apa kalimatnya? Mungkin yang senyum-senyum paham ya. Tapi biasa yang diam pelaku utama. Oh enggak ya, just kidding saja, hanya bercanda ya. Tapi ingat, bagian firman Tuhan ini kita perlu memperhatikannya dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena ada kekuatan kuasa Allah, kita sebenarnya bergantung saja kepada kuasa Allah. Oleh karya Kristus bergantung saja kepadanya. Dan izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga ya kita bisa mengendalikan. Apabila kita menjadi marah, kita bisa dimampukan oleh Tuhan sehingga kita tidak memelihara kemarahan itu. Karena kalau memelihara kemarahan itu, kemarahan pasti akan berdampak buruk dalam kehidupan relasi siapapun, di dalam keluarga pun sama. Di dalam ya relasi bersama dengan teman, sahabat, apalagi umat Tuhan. Kalau kemarahan yang dipelihara, kegeraman, pertikaian dan lain sebagainya, maka yang ada adalah terpecah belah. Yang ada adalah sesuatu yang membawa kepada suatu kerusakan relasi. Pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyadari ada upaya tak kasat mata dari kuasa-kuasa penghulu-penghulu udara.
Oleh karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Dalam kesimpulan yang saya tulis di sini ya. Makanya saya katakan tadi satu perikop ini satu bagian yang tidak boleh dipisahkan. Maka saya menghubungkannya. Mari senantiasa wujud nyatakanlah kesatuan dan kebersamaan kepada sesama. Wujud nyatakan. Ya, dari pihak kita tentunya kita terus membangunnya. Kalau ada orang yang tidak mau, bukan urusan kita, kita berusaha. Mari perlakukan sesama orang percaya sebagai anggota keluarga. Sebab kita merupakan tubuh Kristus, bukan musuh ya. Bukan musuh. Perjuangan kita bukan melawan sesama kita. Kita adalah keluarga. Kita bukan musuh. Anak Tuhan bukan musuh. Kita adalah keluarga. Oleh karena itu, perlakukan sesama kita sebagai keluarga. Amin. Sadari bahwa di balik upaya membangun kebersamaan dan kesatuan terdapat upaya tak kasat mata yang lainnya yang bertujuan untuk merusak dan menggagalkannya. Itu sebabnya jemaat tidak boleh lemah dengan mengikuti kemauan si jahat. Minta Roh Kudus yang memimpin, karena ada Roh Kudus yang diam dan tinggal ya di dalam kehidupan kita, dan kita mengizinkan Roh Kudus. Makanya di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Galatia, hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging, tetapi hidup oleh roh. Lalu dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis, tetapi bergantunglah kepada kekuatan Allah. Kita perlu bergantung kepada kekuatan Allah. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita perlu bergantung kepada kekuatan kuasa Allah. Dan menggunakan seluruh perlengkapan senjatanya. Sebagaimana nanti khotbah di akhir bulan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Teddy. Dan biarlah kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.